Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Nah, tepang deui sareng Delima TV channel ngalangkung program Ambun Cuy Udari teh. Nah, pamirsa, ambu teh nuju di Jalan Cihanjuangnya, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Aduh, ogong ya, Kota Cimahi. Hayu tah. Ieu karyana ye tuh. Tah ambu teh bade ngabujengan salah sawios seniman atanapi pelukis anu karyana anu terkenal kamana-mana gitunya. Kang Bahar teh eta Kang Bahar Malaka. Hayu cares Kang Bahar preman kecilnya. Hayu kumaha cariosna? Hayu tuturkeun amu. Hayu. Nah, pamirsa, ambu teh sudah sampai di rumahnya Kang Bahar Malaka. Salah sawios seniman atau pelukis yang terkenal dengan hasil karya-karyanya. Ada di pinggir pamirsa tuh. Aduh. Sehat Kang Bahar? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, sama ini sama ambu pakai ini ikat kepala. Kenapa Kang Bahar pusing? Sudah janjian kita. Oh. Ya. Kita janjian ya. Betul, Nah, betul. Aduh. Betul. Sebenarnya ambu teh kesini silaturahmi, tapi Siap. ini ngomong-ngomong ambu teh mengingatkan seseorang lah. Siap, oke. Kang Bahar preman pensiun pamirsa. Tuh, Pak. Maaf Kang Bahar ya. Siap, Nah, mangga Bu. ini ambu teh jalan-jalan kesini silaturahmi, ini banyak lukisan yang bagus-bagus ya. Nah, awal mulanya pingin seperti ini, sejarahnya dari kapan tuh Kang Bahar? Oh iya. Itu campurannya bahasa. Campur aja nggak apa-apa, iya. Nasional ya. Lami itu teh Bu. Oh. Panginten upami serius nama dari awal-awal tahun 80-an. 80-an. Akhir-akhir tahun 80-an. Lami. Lami pisan. Mohon.
Tapi ada resep urat oret mah Naon resep di urat aret nu aya dina daging. resep urat oret mah Oh, di umur SD SMP ya. SD SMP. Mohon. Janten diseriuskan di akhir-akhir tahun 80 abdi teh mulai gitu. Mulainya. Terus Terus ya belajar pasti belajar. kepada seseorang Heeh. kalau resan abdi ditepangkeun di dalam lalakon ulin teh nya lalakon berpetualang teh sareng pelaku seni nustos jumhur yang sudah terkenal. Nah dari situ ternyata beki belajar teh beki memperdalam teh malah urang teh ternyata beki teu bisa beki haus gitu kanggo mencari keilmuan tentang seni lukis itu ternyata ya. Tapi alhamdulillah di Kereuyeun mah ada resep teh ya. Di Kereuyeun lama-lama jadi bisa. Ingat ibu ya, Ya. daek diajar ya, bisa jadi gitu tak apa Gitu biasa itu. Tilu jurus. Tilu jurus. Oke. Terus apalagi tuh? Ya seperti itu terus akhirnya gambar-gambarku itu disukai oleh orang pasti ya. Di koleksi. Nah itu belum serius menjadi totalitas melukis tidak ya. Dan ketika di satu tempat ya, saya dipertemukan kembali dengan orang yang di bidangnya dan ternyata banyak keilmuan yang tidak hanya sekedar orang pandai melukis, tidak hanya sekedar kita tahu teknik, tahu cara. Di situ ada sisi-sisi lain juga. Kesimpulan nama attitude. Di situ ada etiket ya. Sehingga dengan sikap dan attitude itu bisa menjadi sebuah kesatuan daripada berkesenian itu sendiri. Berkesenian itu saling bertukar pikiran, ketemu orang lagi, ada ide baru lagi gitu ya, pemirsa. Tah ini ya. Bertanya lagi nih. Oke. Mumpung Ambu di sini. Iya. Ya, mumpung Ambu di sini kita tanya lagi ya pemirsa. Pernah belajar sekolah di mana ini? Oh iya. Nah, mungkin saya ini salah satu individu yang kurang tepat mengambil profesi ini. Kunaon karena abdi teh kukolo teh da disakolahkeun di sekolah pariwisata. Kapungkur mana namina teh Atripa Akademi Pariwisata ya. Atripa Akademi Pariwisata. Terus dirinya Da kuliah oge nya sakola oge hareudang abdinya. Hareudang beda panas. Begini, tidak begitu suka ya. Karena eta teh pipikiran teh hayang kitu we. Hayang ngalan jalan-jalan, betul. ulin. Berarti Kang Bahar mau. Tapi baung bermakna nya Kang Bahar. Ya dong, dalam tanda kutip harus. Terus laki-laki kan Ambu. Laki-laki. Kabayang mun laki-laki meureunnan teu banyak ingin tahunya di dalam hidup ini. Kan cenah saur para
ulama, para tokoh, laki-laki mah akan menjadi seorang imam. Jadi seorang imam. Nah, lamun urang na misalkan apuntennya Apunten. kurung batok meunang karunya Kurung batok karunya. ka hawatos ka keluarga. Komar. Naon sih Naon komar? komar teh? Kolot di kamar. Sobi. Aduh sedih kan ya. Sedih. Kurang pergaulan ya. Tah. Ya, ayeuna Oke. salajengna yeuh. Ambu teh silaturahmi teh aduh. Ieu kacida lukisan teh sararae nya. Amin. Karyana terus hasil-hasilna teh bagus. Pan tidak semudah membalikan telapak tangan tah. Iya, iya. Heeh. Tah prosesnya seperti kumaha ieu. Ya, gitu. Oke, upami cerita apa terhadap seni rupa nu pagi dihiluti ya. Di situ teh yang terutama mah ada sikap, yaitu tanggung jawab ya. Tanggung jawab, sikap tanggung jawab. Betul, sikap tanggung jawab terhadap profesinya. Kalaupun itu profesi apapun, kita bertanggung jawab di dalam profesinya sendiri. Tentu saja pasti menghargai waktu ya. Tah, itu menghargai waktu. Itu. Lagi, apunten, waktu itu tidak bisa tertiasa diuihan deui ternyata. Tidak bisa dibeli dengan uang. Itu. Tah, itu. Nah, kata ini musisi ini kan, you cannot pay my life with the money. Apa itu artinya? Kamu mah nggak bisa bahasa Inggris biasa itu. Ya, ini kata gambar ini nih, ketika masih hidup beliau pernah dalam satu lirik lagunya begitu. Jadi kamu tidak bisa membeli hidupku dengan uang. Nah, ini hal-hal kalimat pendek seperti begini upami kurang di lenyepan, upami kurang di tapakuran, ini luar biasa ya. Dan yaitu menghargai waktu itu. Ada bukan peribahasa, kata bijak yang mengatakan we can pay the time to back again. We can die liburan. Apa itu? We can pay Pay the time to back again. Even we will pay with the half of the wood. Apa itu artinya tuh? Jadi kita tidak pernah bisa mengembalikan waktu, meskipun kita mampu atau akan membayarnya dengan separuh dunia ini. Even we will pay with the half of the wood. Jadi meskipun kita mampu membayarnya dengan setengah bumi ini, kita tidak akan pernah, impossible, tidak bisa pernah mengembalikan lagi waktunya. Ketika ambu tadi silaturahmi sareng rekan-rekan D5 kadieunya, tah berapa menit yang lalu kita sampai nanti pun kita tidak akan pernah bertemu dengan waktu atau kondisi seperti yang tadi gitu. Nah, betul. Makanya kalau bercerita waktu merinding. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Amin. Oke, mari semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Tah, ini ya. Tanya lagi boleh ya? Harus. Harus Pak Bisa. Kita tanya lagi ya. Nih, ini dari awal melukis ya. Ya. Itu sampai selesai hitung bermenit atau berjam-jam itu berapa lama itu? Oke. Pertanyaan yang baik sekali nih sebetulnya ya. Begini Ambu, yang tadi pun tanggung jawab di sini ya. Saya sebagai praktisi di seni rupa ini, ketika saya ada yang bukan mengundang, ada yang membutuhkanku ya. Oke, di salah satu event. Nah,
itu konsep ide kreatifnya tidak seperti ketika saya menggambar atau mengeksekusi sebuah karya lukisan di dalam studio. Di dalam studio. Kenapa? Karena ini di outdoor. Dan ini akan menjadi sebuah entertain, seni berpenampilan, bagaimana melukis itu. Nah, di sini tentu saja kembali ke waktu tadi. Saya nggak perlu berlama-lama di situ. Tidak butuh waktu berlama-lama. Tidak waktu berlama-lama. Kamu mah dari ini balelo tuh. Di situ sudah tidak. Kenapa? Karena kan kita menjadi sebuah entertain. Oh iya. Sementara saya teman-temanku pun ada yang melukis 3 hari, 3 minggu, 3 bulan belum selesai. Coba kita bayangkan, apabila melukis di depan mata orang banyak di sebuah event, aku ngegambar atau seseorang menggambar 2,5 jam, itu seperti apa? Maksudnya, kasihan mereka. Iya. Karunya talent-talent yang lain ya. Ngarantosannya Pak. Terus Nungguan. Nah itu. Nungguan berjam-jam. Nungguan berjam-jam pada makanya di sini ide-ide seperti itu kan datang dan munculnya lewat sebuah perjalanan dulu, lewat sebuah referensi, tidak ujug-ujugan ya. Di situ mungkin ada ide kreatif ketika menjadi entertain. Di situ ada sebuah prosesnya dulu, dan di situ ada sebuah karena entertain itu kan membuat sekelompok manusia menjadi senang dan happy ya. Menjadi senang karena hasil karya-karyanya. Betul. Terus dan kita pun mengeksekusinya itu tidak usahakan tidak kaku, entertain, harus happy kan, harus enjoy. Nah, harus enjoy, harus senang. Saya senang terus. Harus itu teh anugerah kayak amu ya, cantik. Kayak Kang Bahar selalu sehat gitu. Maaf sering bercanda amu. Harus sering hiburan lah. Yang penting mah hiburan we pokoknya mah. Terus gratis lagi. Gratis hiburan mah. Nih, ada teknik-teknik khusus yang harus diperhatikan agar menghasilkan kualitas yang bagus, yang baik. Seperti apa teknik-tekniknya? Itu pasti ada ya. Meskipun kalau sudah di umur seperti begini, oke, tidak cerita tentang fokus ke umur ya. Cuman setelah perjalanan ini, kadang-kadang teknik itu kan bergerak dengan sendiri-sendirinya. Tidak mungkin kan, ini harus ada teknik ini, teknik ini. Kalau seorang pemain bola ini di depan, di ruang penalti itu tekniknya harus seperti ini. Gimana? Kita tidak sempat, tidak akan sempat memikirkan itu. Ya. Jadi itu karena kita sudah lama bermesraan, bercinta dengan seni rupa tadi ya. Ya insya Allah yang tadi itu, karena kita belajar juga menghargai waktu, fokus, disiplin. Jadi teknik itu akan menjadi nomor 2, nomor 3 dari situ. Jadi inti nama deket dulu, senang dulu. Betul. Dan berlatih terus. Belajar terus. Oke. Nah, ini Kang Bahar ya, tanya lagi. Nah, dari seni lukis teh kan meluapkan emosionalnya dari batin gitu. Betul. Nah, lalu keceriaan atau apalah ya. Nah, ini mau tanya lagi, makna dari seni lukis teh menurut Kang Bahar seperti gimana gitu? Seni lukis ya. Ini mohon maaf ya kepada praktisi lukis juga. Ini menurut saya
berkesenian itu hanya sebuah permainan atau main-main, cuman di situ ada tanggung jawab. Ya mengalir saja. Sementara di antaranya yang tanggung jawab tadi, profesiku seperti apa ini? Aku itu adalah seorang musisi atau pejabat atau guru matematika atau apa. Ya. Nah, kebetulan aku ini seorang pelukis. Jadi ya dicurahkan aja main-main itu yang tadi itu. Akan tetapi tidak hanya sekedar main-main di sini. Ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Harus ya. Harus sekali. Kenapa? Karena tanggung jawab itu salah satu sikap yang harus diterapkan di dalam isi karya lukisnya sendiri dan si pelaku, yaitu diriku itu sendiri. Yaitu dalam seni lukis yang tadi ya. Saya seperti itu. Nanti ini harus jadi duit, ini nanti harus dikoleksi, harus diberi oleh orang. Itu mah nanti belakangan. Nanti waktu yang akan menilainya. Waktu kembali yang akan memberikan sebuah tanggapannya ya. Kerja dulu yang bagus, yang baik, yang kualitasnya baik, hasilnya belakangan gitu. Betul. Gitu. Nah, itu di antara Islam. Nah, ini Amu tanya lagi ya. Oke. Pernah keliling dalam negeri kemana aja nih? Indonesia atau luar negeri kemana saja nih? Saya kalau punya rezeki, kalau punya tabunganku bertambah misalnya, pantatku jadi panas. Panas pantat. Kenapa panas? Diduruk? Ujung-ujung hayang ulin wae. Jadi seperti itu. Sehingga saya tinggalkan ini kotaku yang ramah, yang hijau seperti ini. Kenapa? Saya kudu keliling, kudu berjalan. Belajar. Dan istilahnya itu harus eksplor, harus pencarian, harus mencari pengalaman. Cari pengalaman. Betul, kalau kita ke Lampung itu apa yang namanya, saya pernah ke Lampung Selatan, Tanggamus itu kata orang di situ ada ikan lumba-lumba kalau menjelang sore. Pasirnya putih meskipun itu di Pulau Sumatera, tapi perjalanannya dari kota Lampung itu melalui hutan belantara seperti itu. Nah, kan di sini tersimpan. Satu waktu saya harus ke sana. Saya browsing lihat. Nah, dan yang tadi itu ketika aku punya rezeki dari manapun pasti dari Gusti Allah ya. Lewat siapa tercapai. Sudah itu. Sudah. Nah, saya jalan ke sana. Terus saya pernah ke beberapa wilayah sampai yang namanya 0 km Indonesia itu di mana terus. Karena saya bangga dengan Indonesia ya. Oke, kok bisa adanya Sabang sampai Merauke itu. Nah, saya coba ke pedalaman, saya pernah ke Tanah Toraja, bahkan di Toraja saya ditemukan dengan orang-orang yang baik hati dan menghargai karya kesenian ya. Saya tinggal di sana lama, bahkan bolak-balik ke sana. Jadi saya tahu budaya masyarakat di situ. Dan
mereka apa sangat perhatian sekali kepada pendatang, pendatang ya. ya. Yang paling berkesan di kota mana nih? Itu dia. Pernah ngomong-ngomong, Ambu pernah dengar ya? Pernah bisa bahasa luar kota nih, bahasa apa tuh? Tadi ngomong Ambu dengar tadi. yang Berkesan nih. yang terkesan itu padahal mah ini sudah tidak asing lagi ya. Kenapa saya menjadi percaya diri menghadapi hidup ini dan percaya dengan memilih profesi seperti ini, bukan promosi ya. Ini saya di Bali saya bisa bertemu dengan orang-orang dari belahan bumi sini, dan aku di situ bisa menimba ilmu-ilmu dan pengalaman sehingga bisa atau ada film kartun itu berubah jadi Ambu. Saya tinggal lama di sana 4 tahun lebih, dan saya bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Jadi ketika kita melihat hidup luas, melihat hidup itu besar, itu akan menjadi besar. Ketika kita melihat dunia ini kecil, dunia ini kita bisa jelajahi, itu akan menjadi kecil. Jadi kembali lagi kepada mindset kita itu dibuat susah jadi susah. Dibuat gampang. Ambu juga mau hese lah ngomong nama. Nah, seperti itu Ambu. Jadi yang terkesan ketika tahun-tahun awal-awal 90-an saya pernah tinggal di sana dan saya betah. Saya tidak koresponden dengan keluarga. Udah lama jadi, ya lost kontak. Iya, jauh. emang tidak. Saya menulis surat. Pada waktu itu orang tua masih ada. Saya menulis surat, tapi saya tidak simpan. Si pengirimku, akunya ada berada di mana, itu sengaja tidak harus diberi. Kalau aku tiap bulan nggak memberi kabar. Maksudnya saya menginformasikan kalau saya masih ada, kalau saya masih hidup. Jadi ini kan yang menjadi tanda tanya besar, paling yang menerima surat keluargaku ya itu ini di mana minimal dia punya pikir anakku itu masih ada, itu aja yang penting ada kabar anakku masih ada ya. Betul. Nih banyak lukisan gini. Ambu mau tanya nih, Ambu ini tertarik yang di belakang, tanya boleh ya? Oke. Ini nih Pak biasa kita tanya nih yang di belakang tuh. Ini pasti kan setiap lukisan ada filosofinya ya, ada makna, ada artinya. Nah, Ambu mau tanya ini artinya lukisan ini apa nih, maknanya nih? Oke. Filosofinya nih. Ini tuh satu saat ketika hari kemerdekaan ya 17 Agustus. Ini tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, saya ini punya rezeki. Yang tadi aku ngomong, panas kan pantat saya kalau ada panas rezeki, kalau tidak jalan-jalan. Nah, itu. Alah. Oke. Saya urus administrasinya karena saya tertib kalau mau keluar ya. Saya urus perizinan, kelakuan baik dan sebagainya sudah tersusun. Karena saya hidup di bermasyarakat ya, saya mohon izin kepada pemerintahan. Saya mau ngadakin perjalanan seperti ini, yaitu ini tuh di Pulau Weh. Pulau Weh itu di mana di 0 km Indonesia. Pulau Weh. Jadi Pamiti Sumatera teh Ambu ya masih pakai peri kecil lagi ke sana. Peri kecil lagi berangkat lagi ke sana ke Pulau Weh itu. Terus tepatnya itu di kota Sabang ya.
Kota Sabang. Nah, di situ pas di monumen 0 km itu, ketika detik proklamasi tanggal 17 Agustus, kan Serino itu bunyi ya. Bunyi. Nah, saya mulai melukis sini. Karena kegiatanku itu mungkin menarik ya di situ, dan saya juga tentu saja lapor kepada yang berwenang di sana. Iya. Besok harinya, apa sore harinya, saya diundang oleh wali kota Sabang. Diundang dan ingin melihat hasilnya juga. Karena apa? Karena dia tidak sempat ya. Kan namanya juga pejabat, tanggal 17 Agustus mungkin ya, sibuk ya dia. Saya diundang ke rumahnya dan saya presentasi mengenai lukisan ini, juga maknanya pun ya mereka antusias sekali. 0 km pas hari keramat ya. Hari keramat 17 Agustus. Bersejarah lagi. Bersejarah. Iya. Terus yang ini Ambu. Yang ini ya. Jadi visualnya itu kan ini domba. Ini domba. Ini tuh domba ya. Iya. Domba kulitnya terkelupas. Jadilah seekor singa maksudku. Nah, ini pun salah satu apa itu kalau pemberi semangat itu, motivasi terhadap diri, terutama terhadap diriku dan terhadap teman-teman juga, teman-teman muda terutama ya. Iya. Jadi seekor domba pun apabila di situ diterpa, belajar, pencarian keilmuan apa-apa, domba tersebut akan menjadi sesuatu yang lebih menarik, lebih luar biasa. Nah, jadi jangan takut kepada teman-teman muda. Jadi waktumu, usiamu itu belajar terus belajar. Nah ini udah segitu ya maknanya. Tuh pemirsa. Betul. Nih dengan tempatnya yang bagus, banyak lukisan. Ngomong-ngomong, ada pembelajaran untuk edukasi untuk generasi muda berikutnya. Ada nggak Pak di sini? Ya pasti dong. Pasti. Karena seperti yang kita ketahui ini di dekade berikutnya ini negeri ini kan akan dipimpin oleh teman-teman muda. Kami sudah manula, sudah kayak Ambu manula, tapi Ambu masih semangat, masih segar ya. Betul. Udah peot ini masih segar. Terus, nah begitu Ambu. Jadi kebayang apabila teman-teman muda tidak semangat, tidak ada kemauan untuk belajar, itu bahaya negeri kita ya. akan mungkin akan menjadi sebuah malapetaka. Jadi marilah teman-teman yang generasi muda teruslah untuk berkarya, belajar, mencek bahasa Sunda, diajar cing soson. Nah itu. Dek diajar teh geuning tadi. Bisa jadi gitu. Tilu jurus teh. Tilu jurus eta. Saya jurus kungfu gitu dah tuh. Nah, gitu. Tambahan dari anak-anak muda atau sekolah-sekolah yang di sini, ada yang mau belajar di sini nggak gitu? Oke, itu tentu saja ada ya, Bu. Pada saat itu saya pernah ngumpulin anak-anak ya, dan mereka menggambar di sini. Banyak sih, mungkin 10 lebih daripada itu. Ini mah kegiatan di sini ya pada saat itu. Sini, ya. Dan mereka antusias sekali ya.
Nah, bahkan dampaknya dari situ tentu saja saya pun punya cara ya. Ada beberapa teman juga yang membimbing, ada temanku itu ada pasti seniman, ada guru kesenian juga ada. Nah, suatu waktu saya sharing dengan salah satu guru kesenian di kota ini. Kebetulan saya pernah tahu bagaimana proses membatik. Batik tradisional ya. Oh, batik tradisional. Batik tradisional dengan canting, dengan lilin ya, seperti itu ya. Saya sharing dengan guru kesenian itu, dan waktu dipersingkat ini, Ya. di sini itu pernah dibuat sebuah ekstrakurikuler salah satu SMA negeri di Kota Cimahi. Ya. Ekstra kuliner. Makanan lah ya Bu. Eskul ya Bu ya. Ya. Makan punten. Terus Seperti itu Ambu. Ya. Jadi itu tidak, menurutku lama juga, itu 3 bulan ya. 3 bulan. Betul, per hari Rabu dan Sabtu. Pada saat itu Sabtu siswa masih sekolah. Iya. Dengan aturan yang baru itu Sabtu jadi libur ya. Nah, itu selama 3 bulan. Mereka belajar di sini sampai bisa. Itu karena pihak lembaga sekolah yang menentukan lamanya eskul tersebut, yaitu 3 bulan. 3 bulan. Kita bisa bayangkan kalau satu kelas itu 40 orang. 40 orang. Kalau satu SMA itu berapa? Wow. Nah, ya alhamdulillah itu pun ada sebuah kepercayaan dari pihak dinas pendidikan ya. Saya mengurus administrasinya seperti itu, saya tidak turun, jadi pihak sekolah saja ya. Nah, bagus. Dan ada kegiatan lagi, malah lama sekali saya pernah membimbing batik khusus untuk turis. Untuk turis asing ya. Untuk turis asing di sini. Kebetulan makanya aku berjalan di profesi ini sejak awal tahun 90-an tadi ya. Iya. Jadi ketika Cimahi masih kota administratif. Iya. Kan saya kebetulan ada teman-teman yang di biro perjalanan seperti itu, teman-teman Bandung, teman-teman Bogor. Gue bilang, lu kalau ada tamu yang tertarik dengan seni batik, lu bawa ke sini, urusan kosnya apanya kau yang urus. Iya. Sehingga pada saat itu banyak turis ke sini. Banyak sekali. Tidak sih, kenapa? Karena ada yang tertarik dan ada yang tidak. Ada yang terus tertarik, waktu, ada yang tidak. Betul. Dan saya kasih garansi 1 kali datang, saya bilang. Apabila tidak bisa proses batik, biayanya ambil kembali. Nah, Tidak bisa proses atau tidak bisa membatik, biaya ambil kembali. dikembalikan sama dia. Mau balik pura-pura itu bisa. Uang kembali. Aduh. Nah, tapi alhamdulillah di sini 1 kali datang Udah lumayan sudah ada karya ada ya. karyanya. Ada karyanya, ada hasilnya. Ada hasilnya. Lumayan ya. Itu zaman dulu ketika Cimahinya juga belum Masih menjadi kota ya. Ngomong-ngomong itu dengar-dengar turisnya dari mana itu? Dari negara mana itu? Oh iya, ada. Kalau nggak salah pada saat itu ada dari Kanada, dari Korea, dari Spanyol ya. Spanyol ke sini. Wow. Belanda ya. Belanda.
Dan pada saat itu pun akunya masih keren, belum karenyo. Keren gagah. Begini. Bener. Ya, keren. Udah marenyo nih, masih gagah, rambutnya juga gede. Oke. Nah, pernah ke luar negeri, ya? Kemana aja nih ke luar negerinya nih? gitu. Pingin tahu amu mah, pemirsa gitu. Ambu mau ikut ya? Ikut. Harus. Nanti mah ikut amu. Siap. Amu Pak. mau bawa kru Delima TV semuanya. Tapi gratis. Ide yang baik itu. Bisa gratis. Bisa gratis. Jalan kaki aja. Waduh, bengkak atau gitu, gitu. Ya udah, langsung ke pokoknya kemana aja tuh. Oh iya, Heeh. lama sekali saya pernah ke Thailand. Thailand. Itu beberapa kota pariwisata ya di Thailand. Saya pasti ke Bangkok ya, karena di situ ada Pattaya. Ke Chiang Mai, Chiang Rai, itu masih wilayah Thailand. Chiang Mai, Chiang Rai gitu. Apalagi? Terus saya juga pernah dibutuhkan menjadi salah satu desainer di perusahaan dekorasi interior dan eksterior di kota Madinah. Wow, di Arab hebat Saudi, nih. ya. Iya. Dan di situ lama Sekali. di situ lama karena saya juga betah ya. Betah. Saya berasa menjadi lebih berarti, dan Allah itu perhatian sayang sama aku, sehingga saya di situ tidak hanya di KTP saja. Beberapa tempat yang ada nanti takut disangka gimana ya, yang sebelum corona itu saya pernah pameran di kota di Prancis Selatan, di Montpellier ya. Iya. Dan itu pameran internasional. Pelukisnya ada dari Belanda, dari Kuba. Berbagai negara ada di situ. Hanya Ada berapa? 4 negara. 4 negara. Termasuk ya, alhamdulillah ini orang Cimahi. Orang Cimahi, Ada satu-satunya di situ. ke luar negeri. Tuh Pak biasa ketika. Dan Alah. karyaku di situ ada yang mengkoleksi satu ya. Ya alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan nggak? Oke. Untuk para anak-anak generasi muda semuanya. Oh ya. Gitu. Terima kasih Bu. Thank you ya. Siap. Ini untuk teman-teman muda, generasi muda, seperti apa yang aku sampaikan tadi ya. Di kemudian hari ini, apa tanggung jawab bangsa ini adalah di pundakmu. Sehingga marilah kita belajar mencari tahu sesuai dengan keinginan dan cita-cita keahlian dari kalian. Dan terutama ini lebih mengkerucut ya, apabila kepada karya kesenian, karena kesenian itu banyak sekali ya. Di situ ada tari, ada bermacam-macam musik, ada apa. Kesenian. Di sini kebetulan kalau di wilayah kita ini ada Dewan Kesenian Kota. Ada Dewan Kesenian Kota Cimahi. DKC apa namanya itu? DKKC. Ternyata dan kawan-kawan. Maaf. Terus. Nah di situ you bisa mampir saja ke sana, akan diterima dengan baik. Apabila kalian punya keinginan ingin belajar melukis, belajar bermacam-macam kesenian. Betul. Belajar menulis, belajar menari, gamelan dan sebagainya, mereka akan welcome ya. Welcome. Betul. Kalau secara misalkan secara mengkerucut, lebih mengkerucut ke seni seni rupa, ke seni lukis, kalian bisa mampir ke Tepas Studio, ke sini bisa ke teman-teman pelukis yang ada di Cimahi juga. Ya.
dan mereka akan senang sekali untuk berbagi keilmuannya, terutama kepada teman-teman muda. Teruslah berkarya ya. Teruslah berkarya, dan hidup itu hanya satu kali, Gak bisa diulangi lagi. tidak bisa diulangi lagi. So apabila kita tidak mencoba mensikapinya dari saat ini, sayang waktu. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, betapa waktu itu bernilainya, Berharga sekali. berharga sekali. Yang terakhir Ada ini, yang terakhir? ada yang terakhir. Ini mah lebih ke kata-kata yang kata bijak tapi mengingatkan sekali ya. Iya. Ini terakhir Ambu ya. Iya. Berkaryalah atau mati tiada arti. Walah. Nih, harapan untuk dari Kang Bahar untuk Kota Cimahi seperti apa ini? Harapannya? It's okay. Oke, terutama sebetulnya saya juga punya ada yang wajib saya sampaikan kepada Kota Cimahi ya. Nanti setelah itu kita sampaikan harapannya. Iya. Oke, selama ini Kota Cimahi itu sudah memberikan sebuah ruang atau fasilitas yang baik untuk para pelakon-pelakon atau pelaku seni ya di sini. Nah, itu kembali lagi kepada pelaku seninya. Kenapa? Memilih profesi kesenian itu tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu, ya. Karena untuk menjadi seorang seniman atau pelaku seni yang paripurna, kalau sempurna itu kan milik Allah ya. Sempurna milik Allah. Kalau yang ya, paripurna itu paripurna. di sini perlu pertimbangan yang matang ya. Kenapa? Karena kita tidak punya mandor, tidak punya manajer, tidak punya bos. Bos kita adalah Allah lewat alamnya. Jadi kita pelaku seni itu tidak akan pernah ada yang memberikan uang lembur, uang bulanan. Nah, silahkan pertimbangkan. So di situ ketika kita memilih ke ruang itu, siapkanlah interior dan eksteriornya. Dan saya percaya kepada teman-teman bisa mengambil sikap yang bijak untuk dirinya. Dan kembali lagi, ini yang tadi saya mau sampaikan, saya terima kasih kepada Kota Cimahi di mana tanggal 20 bulan Januari kemarin saya diundang untuk mendapatkan anugerah budaya dari Kota Cimahi. Waduh. Aku hanya seperti kalau kata grup band Kansas itu dust in the wind ya. Saya ini hanya kerdil dan seperti debu, dust on the wind. Dust in the wind. Apa itu artinya? Kamu nggak bisa bahasa Inggris. Aku ini seperti debu dalam angin ya. Tapi lewat dedikasi, ya Dinas Pariwisata dan Budaya, juga teman-teman senior, pemerintah kota, saya dihargai untuk mendapatkan anugerah itu. Tentu saja ini sebuah tanggung jawab ya. Dimana saya pun dedikasinya harus lebih ditingkatkan. Tingkatkan lagi. Okay. Nah itu. Thank you pemerintahan Kota Cimahi, semoga Cimahi abadi, hatur nuhun Kota Cimahi. Kota Cimahi, dan tentu saja ini saya sangat menjaganya, saya sangat memagarinya, dan saya akan selalu membawa nama kota ini di sisi yang positifnya, dan itu membawa harum Kota Cimahi. Amin. Amin. Tah pamirsa, amu teh parantos ngobrolna sareng Kang Bahar Malakanya. Tah teruslah berkarya, jangan takut ya.
Gunakan waktu sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin karena waktu tidak datang 2 kali. Tah, gitu. Terima kasih Kang Bahar. Sami-sami Ambu. Sehat. Nuhun, Nah, pisan. teruskanlah perjuangannya ke generasi berikutnya. Ya. Amin. Pasti. Ayo hanya rawatlah budayamu dan wariskanlah ke generasi berikutnya. Hayo Delima TV Kang Bahar. Nuhun. Terima kasih. Thank you.